silaturahim kawan yang ada di UIN Jambi. Ya, saya sendiri belum pernah ke Jambi ya. Jadi mungkin di lain waktu semoga bisa hadir secara offline di Jambi. Ya, amin, amin. Sebelumnya ini kesempatan yang luar biasa ya untuk diberi waktu untuk berbicara tentang banyak hal, apalagi dengan waktu yang cukup panjang. Jadi sebagai disclaimer, ini adalah hasil penelitian disertasi saya di tahun lalu ya, pas Agustus 2024 itu sudah selesai diuji gitu ya, di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Programnya ada studi Islam dan fokus kajiannya adalah kajian Timur Tengah. Jadi mengapa ya saya tidak tahu, mungkin di Unida Gontor sendiri diskusi SAA itu seringkali tidak ke Timur Tengah karena agama-agama lokal banyak yang bisa dikaji, agama di Indonesia juga banyak ragamnya, jadi itu sudah menjadi kajian tersendiri. Tapi karena ada satu dan lain hal, khususnya saya ini karena sejak S2 dari prodi KKT, dan waktu itu perlu diarahkan bahwasanya penelitian ini harus membahas budaya atau berkaitan dengan budaya Timur Tengah. Maka saya kemudian sejak S2 dan juga S3 itu adalah fokusnya tentang studi agama, dengan fokusnya adalah di kajian Timur Tengah atau agama di Timur Tengah, seperti itu. Jadi mungkin agak-agak jarang di Indonesia. Terlebih juga ketika waktu itu Rektor UIN Sunan Kalijaga ya Pak Al-Makin memberikan semangat. Ya seharusnya ini hal baru dan baik menurut beliau, karena kita bisa berbicara tentang tidak hanya hal tentang keindonesiaan, tapi hal-hal yang sifatnya lebih global atau universal. Oke, langsung saja. Ini di judul yang ada di tema hari ini memang ini versi pendeknya ya. Ini ya memang ini sesuai dengan artikel terakhir yang itu merupakan pecahan dari disertasi. Nah, ini adalah judul versi lengkapnya ya, cukup panjang, jadi saya kira kalau misalnya di-share di flyer atau untuk sebagai tema kayaknya terlalu memusingkan. Karena memang ini ada banyak diskusi ya. Ini khususnya judul ini muncul setelah ujian tertutup. Jadi bagaimana kemudian ada fokus-fokusnya. Jadi ada ini sebenarnya fokusnya adalah CDA ya, dengan menggunakan analisis diskursi kritisnya Norman Zevlov. Ada 3 tema utama, tentang Tritunggal, tentang inkarnasi Yesus, dan juga otoritas Alkitab. Ya, ini banyak sekali masukan dari para penguji waktu itu, dan ya alhamdulillah tadi sebagaimana disampaikan Pak Muhammad Rafi ya, Mas Muhammad Rafi, bosnya ada teman-teman juga dari Kristiani, dari Kristen ataupun dari Katolik yang hadir bersama kita. Ya saya lihat di pesertanya, alhamdulillah. Ya, untungnya saya juga pengujinya sudah diuji oleh pendeta juga. Jadi cukup otoritatif. Gitu, oke. Jadi sebagai pengantar bahwasanya di dalam dunia Arab, jadi Alkitab versi Van Dijk dan Ellis Smith itu selesai dikerjakan pasal 865. Ini ada 2 orang ya kepala proyeknya, itu dikenal sebagai terjemahan paling sempurna dan otoritatif di masyarakat Kristen yang berbahasa Arab. Bahkan jika pun sekarang kita membuka Google ya, terus kita tulis Arabic Holy Book, atau misalnya Alkitab Al-Muqaddas Al-Arabi. Nah, insya Allah yang paling atas itu akan muncul berbagai macam website, tapi mereka merujuk kepada Alkitab ini. Jadi dalam beberapa penelitian itu bahkan menyebutkan posisinya itu setara dengan King James dalam terjemahan bahasa Inggris. Gitu. Jadi dan dia bertahan cukup lama dari tahun 1865 sampai 1 abad selanjutnya dia masih diproduksi dan banyak digunakan dalam berbagai platform. Nah, produksi Alkitab ini pada tahun abad 19 itu bersamaan dengan semangat pembangunan rohani atau The Great Awakening, dan juga waktu itu juga sedang terjadinya imperialisme atau bagaimana negara-negara di Eropa dan Amerika itu menyebar ke seluruh dunia, seperti mungkin kita pelajari di sejarah dulu ya, di antara tujuannya adalah 3G atau 3G, the Gold, Glory, and Gospel. Nah, itu semuanya adalah
mensiarkan ada potensi bahwasanya ini Alkitab tidak hanya sebagai produk teologi semata, tapi juga ada hal-hal yang mengikuti di belakangnya. Terlebih Fitri Raheb. Raheb itu adalah seorang pendeta dari Yerusalem. Dia dari Bethlehem University. Menekankan bahwasanya land and people itu menjadi hal penting dalam melihat adanya bagaimana suatu ayat atau suatu diskursus teologis itu dipahami dalam kacamata audiens aslinya, yang mana masyarakat Timur Tengah itu merupakan audiens awal tentang bagaimana Yesus hidup, lalu kemudian para rasulnya tersebar di tengah-tengah mereka, dan ini kemudian perlu melihat bagaimana diskursus masyarakat lokal terkait hal-hal teologis yang ada di Alkitab. Mengapa ya isu fokusnya menjadi tiga? Awalnya hanya berfokus pada ketuhanan Tritunggal dan inkarnasi Yesus saja, karena dua isu ini merupakan isu sentral dalam konsili-konsili ekumenis awal, dan kita bisa melihat bagaimana diskusi atau perdebatan yang lahir di konsili-konsili awal tersebut tentang isu-isu ini itu mengaitkan atau berkaitan dengan gereja-gereja yang ada di Timur Tengah. Seperti kita lihat ada sekarang namanya gereja Ortodoks Oriental, yang itu adalah gereja-gereja yang menolak konsili Chalcedon. Nah, ini yang membuat bagaimana posisi gereja Barat atau di sini Roma dengan gereja-gereja yang ada di Timur Tengah itu terpisah cukup jauh selama bertahun-tahun. Dan juga kenapa ada isu otoritas Alkitab? Nah, isu otoritas Alkitab adalah untuk melihat bagaimana perjumpaan antara misionaris Protestan dan misionaris Katolik. Misionaris yang Van Dyck dan Elizabeth itu berasal dari misionaris Amerika, atau tepatnya ABCVM, American Board for Commissioner for Foreign Mission. Gitu ya. Jadi itu yang akan menjadi fokus utamanya. Lalu juga dalam diskusi pasca kolonial tentang Alkitab, di sini ada kajian yang cukup menarik dari Sugirta Raja dan juga Fernando Segovia yang dalam beberapa dekade terakhir berfokus pada metode pembacaan Alkitab dengan kacamata postkolonial. Namun dalam berbagai buku-buku tersebut mereka berbicara tentang bagaimana Alkitab diterima di India, bagaimana Alkitab diterima di Asia Timur, bagaimana Alkitab dipahami di Afrika, tapi mereka dan juga Amerika Latin, mereka melewatkan suatu wilayah yang itu cukup sentral, yaitu kawasan Timur Tengah. Yang ini membuat sebagai peneliti saya merasa ingin berkontribusi atau memberikan pandangan terkait bagaimana diskursus tersebut berkembang di Timur Tengah, di wilayah Timur Tengah. Jadi seperti itu. Apa rumusan masalahnya? Ya ini seperti ini. Ini rumusan masalah yang ada di dalam disertasi tersebut ya. Bagaimana praktik diskursif? Ini dari awal adalah pakai CDA. Jadi CDA jadi berawal dari analisis teks, lalu analisis praktik diskursif, dan kemudian diakhiri dengan analisis praktik sosial. Yang mana pertanyaan pertama itu berkaitan dengan praktik diskursif, dan juga yang pertanyaan terakhir adalah praktik sosial. Nah, mengapa CDA atau mengapa menggunakan analisis diskursif kritis? Jadi pada awalnya saya hanya ada ide, yang penting menggunakan analisis wacana, tapi wacana yang bagaimana atau analisis diskursif yang bagaimana itu belum ada gambaran. Saya belajar awalnya di Foucault juga, nah ini kemudian ditanyakan ketika ujian, ya, mengapa tidak menggunakan Foucault, apalagi katanya ada relasi kuasa di situ. Tapi kalau saya pribadi melihat cukup berat kalau misalnya menggunakan Foucault, apalagi ada tahapan-tahapan yang benar ya, bagaimana ada genealogy of knowledge, ada archaeology of knowledge, itu yang kemudian membutuhkan banyak dukungan data, yang mana saya pribadi kayak agak sulit sementara ini karena keterbatasan banyak hal. Maka kemudian saya menggunakan Fairclough, karena Fairclough itu lebih mudah dan dia berawal semuanya dari teks. Bagaimana kemudian teks itu kita analisis, bagaimana teks yang muncul, lalu kemudian kita analisis apa atau kita berikan interpretasi apa praktek diskursif yang lahir dari perbedaan-perbedaan teks tersebut yang akan ditarik kepada hal yang lebih luas, yaitu tentang analisis praktek sosial. Di analisis teks sendiri saya menggunakan ini terjemahan, jadi awalnya menggunakan pendekatan atau metode yang ditawarkan oleh Molina dan Albir tentang 18 teori penerjemahan atau 18 teknik penerjemahan, lalu kemudian melihat
dengan teori semantik Arab ya untuk melihat makna yang digunakan, dan juga ada teori kesepadanan atau equivalence teori. Jadi kalau Eugene Nida itu dalam terjemahan, apalagi Eugene Nida itu juga awalnya adalah terjemahannya Alkitab. Dia fokusnya di terjemahan Alkitab. Ada yang namanya formal equivalence, ada yang dynamic equivalence. Nah, kalau formal equivalence itu bagaimana teks itu memiliki kesepadanan dengan teks sumbernya. Tapi kalau dynamic, fokusnya kepada teks sasarannya. Nah, jadi analisis teks tersebut yang kemudian akan ditarik kepada praktik diskursif. Nah, praktik diskursif dalam CDE itu berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi teks yang di sini dibantu dengan ideologi penerjemahan. Bagaimana metode, teknik, dan orientasi penerjemahan tersebut melahirkan ideologi penerjemahan tertentu yang itu berkaitan dengan proses produksi, proses distribusi, dan proses konsumsi teks tersebut. Lalu di akhir, di praktek sosial, bicara tentang kita praktek sosial di CDA itu mereka tidak bisa berdiri sendiri, harus dikaitkan dengan ilmu-ilmu dengan teori-teori atau pendekatan-pendekatan sosial lainnya. Maka di sini saya menggunakan teori tentang ideologi dari Louis Althusser, lalu kemudian juga tentang hegemoni kultural teologis pada teologi dari Karbath, dan juga Western supremacy. Nah, di sini secara lebih singkatnya praktik sosial, praktik diskursif teks, apa yang di itu level analisisnya bagaimana dan metode yang digunakan apa. Gitu. Lalu objek kajiannya karena ada tiga tema besar, jadi tiap tema diwakili beberapa ayat yang memang itu menjadi ayat utama, atau tentu masalah ayat ini sangat interpretatif ya. Ini karena dalam berbagai buku, dalam berbagai kajian, saya juga dalam mencari ayat-ayat tersebut beberapa kali mengikuti kursus teologi dasar oleh STFT Jakarta. Jadi sangat interpretatif sekali. Maka kemudian ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang membuat saya memilih ayat-ayat tersebut sebagai sampel. Khususnya karena ini terjemahan ya. Karena fokusnya adalah terjemahan, maka kita melihat bagaimana Alkitab Smith dan Van Dijk itu merespon atau mengakomodir terjemahan dari bahasa Yunani atau dari teks aslinya dibandingkan dengan Alkitab berbahasa Arab yang lahir sebelum dan sesudahnya. Lalu apa temuannya saja? Di sini agak panjang, saya mulai agak pelan-pelan di sini. Semoga waktunya cukup. Jadi konteks awalnya adalah tentang kedatangan misionaris ABCFR. Di konteks hari itu, ya, kajian di Timur Tengah sendiri, kawasan Timur Tengah, tentu Timur Tengah itu sangat luas sekali ya. Dan ini juga beberapa ahli bilang istilah Timur Tengah itu sangat kolonial. Jadi kan ada Timur Dekat, Timur Jauh, Timur Tengah, itu adalah warisan kolonial. Jadi yang ada di dunia Arab sampai di sini masuk dalam Afrika Utara, yang waktu itu dikuasai mayoritas oleh Turki Utsmani. Dan di era tersebut Turki Utsmani mulai mengalami kemunduran. Terutama ada 3 momen penting di mana mereka mulai mengalami kemunduran. Bagaimana ekspansinya yang luar biasa ke arah timur, utara, dan barat itu kemudian terhenti. Khususnya ketika kalah di peperangan di Austria yang melahirkan perjanjian Karlowitz, lalu juga kekalahan di Crimea yang itu melahirkan perjanjian Kucuk Kainarca. Saya tidak tahu ini bahasa Turkinya, mungkin agak salah membacanya. Lalu juga kedatangan Napoleon Bonaparte ke Mesir di akhir abad 18. Nah, ini kemudian membuat Turki Utsmani itu sedikit banyak mulai terbuka, mulai banyak intervensi dari Perancis, dari Inggris, dari Rusia kepada kaum Kristen atau masyarakat Kristen yang ada di wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Maka kemudian gereja Rusia mereka melakukan intervensi atau banyak intervensi dengan gereja-gereja yang terafiliasi pada gereja Ortodoks yang ada di wilayah Turki Utsmani. Begitu pula Perancis yang itu afiliasi pada Katolik, maka gereja-gereja Katolik yang ada di Timur Tengah itu berada di bawah
koordinasi Prancis ini yang kemudian membuat Turki Utsmani waktu itu ya cukup melemah. Jadi banyak visionaris-visionaris datang dan pergi di kawasan-kawasan tersebut. Lalu di Amerika Serikat sendiri, setelah ada gerakan pembangunan rohani di Eropa yang kemudian datang ke Amerika, gerakan pembangunan rohani ini atau The Great Awakening itu menyiratkan semangat misi, semangat pengkabaran Injil oleh gereja-gereja kepada seluruh dunia. Maka kemudian di Amerika Serikat waktu itu, tepatnya di New England, itu berdiri ABCM. Mereka mulai melakukan banyak misi dan ide untuk menyebarkan Injil ke kawasan Timur Tengah itu mulai muncul di 1819. Dalam rapat tahunan di 1819, mereka mulai mencetuskan pentingnya mengadakan misi ke kawasan Timur Tengah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan masyarakat Kristen yang berada di tengah Muslim, Yahudi, dan Pagan melalui gereja Ortodoks Oriental. Gereja Ortodoks Oriental yang ada di sana itu ada gereja Nestorian, ada gereja Yakobit, termasuk gereja Koptik. Gereja Ortodoks Oriental adalah gereja-gereja yang menolak Konsili Chalcedon. Jadi ini yang membuat mereka, masyarakat Kristen yang ada di Timur Tengah, dipandang mereka membutuhkan bantuan, membutuhkan pencerahan, khususnya dari Amerika Serikat. Waktu itu masyarakat Kristen Amerika merasa mereka adalah wakil-wakil Tuhan, yang mereka lah tanggung jawab pengkabaran Injil ke seluruh dunia dibebankan. Nah, kita bisa melihat di sini adalah salah satu laporan perjalanan ke Armenia dan juga ke Armenia hingga ke Persia dengan kunjungan kepada gereja-gereja Chaldean dan Nestorian. Yang ini dilakukan oleh Eli Smith. Nah, Eli Smith adalah salah satu penerjemah Alkitab Smith Van Dyke. Nah, lalu setelah tadi konteksnya seperti itu, bagaimana kemudian semangat mereka mengkabarkan Injil itu juga ditunjang dengan salah satu usaha mereka, nanti akan kita lihat di praktek sosial ya. Banyak sekali usaha-usahanya, diantaranya adalah penerbitan buku-buku, ada pendirian percetakan di Malta, lalu kemudian pengiriman dokter-dokter misionaris, dan menurut mereka di antara banyak hal yang penting, khususnya dalam bidang teologis, mereka menerjemahkan Alkitab. Nah, di sini adalah salah satu usaha melihat seberapa jauh ayat Alkitab itu bergeser atau seberapa jauh intervensi mereka di dalam penerjemahan Alkitab. Nah, di sini saya mulai ini sebagai contoh dari